Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 37, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Vivian Low melipat tangannya, mengangkat dagu kristalnya, menatap lurus ke arah Aiden Enzo, dan memutar nomor Tadeo Soul. Faktanya, apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah bahwa bahkan jika Aiden Enzo benar-benar memberi pelajaran pada Tadeo Soul, Vivian Low tidak akan mengatakan apa-apa. Karena Tadeo Soul sudah terlalu jauh dalam masalah ini. Jika keluarga Soul mempertanyakan kejahatan itu, Vivian Low pasti akan berdiri di sisi Aiden Enzo. Bip, bip. Lama menunggu, tidak ada yang menjawab. Vivian Low menyerah dan terus menelepon, memandang Aiden Enzo setengah percaya, dan berkata, "Oke, percayalah sekali." Aiden Enzo menyeringai, menyentuh pipinya, yang masih sedikit merah dan bengkak, dan bertanya, apakah bengkaknya hilang. Vivian Low mengangguk malu-malu dan berkata, "Sudah ditangani, tidak apa-apa." Keduanya saling memandang. Brengsek, aku hampir lupa urusannya. Aiden Enzo tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. "Yah, Vivian, aku akan datang dan menjemputmu nanti." Mata Vivian Low curiga, dan dia bisa tidak mengerti apa yang dilakukan Aiden Enzo. Aiden Enzo bertanya padanya kemarin apakah dia bebas hari ini. "Ups, saya berjanji untuk mengadakan makan malam perayaan dengan rekan-rekan saya malam ini." Vivian Low ragu-ragu sejenak, lalu memanggil Zack Hargo, menjelaskan alasannya dan menolak perjamuan perayaan hari ini. Zack Hargo masih orang yang bijaksana, jadi dia hanya mengatakan bahwa itu akan dilakukan lain kali. Kemudian, Vivian Low menghela napas lega dan berdiri di pintu bangsal, menatap tempat Aiden Enzo menghilang. Dia menantikan apa yang akan dilakukan Aiden Enzo. Memalingkan pandangannya kembali ke Aiden Enzo, dia bergegas ke restoran Prancis yang dia pesan kemarin. Setelah melihat Aiden Enzo, manajer restoran segera keluar untuk menyambutnya, dan dengan hormat berteriak, "Tuan Enzo, Anda di sini, di mana nyonya Anda?" Manajer gendut itu menoleh ke belakang beberapa kali, tetapi dia tidak melihat wanita itu, jadi dia cukup bingung. Kemarin, Tuan Enzo ini langsung membayar deposit sebesar 30.000 yuan, mengatakan bahwa dia akan memesan seluruh restoran malam ini. Awalnya manajer menolak, lagi pula pakaian Aiden Enzo benar-benar biasa, dan dia hanya bisa dianggap sebagai kelas pekerja. Namun, setelah melihat Aiden Enzo membayar deposit, manajer tersebut mengubah pendapatnya. Ini adalah generasi kedua kaya yang tersembunyi. Aiden Enzo menarik napas, dan bertanya, "Biarkan saya melihat bagaimana persiapan Anda." Manajer sangat antusias, dan secara pribadi memimpin Aiden Enzo untuk mengunjungi malam ini. Jendela di sebelah danau, dan Anda dapat melihat keindahan warna danau. "Tuan Enzo, kami telah menyiapkan iringan biola sesuai dengan instruksi Anda, dan kami juga telah mengundang seorang pianis." Ngomong-ngomong, begitu nyonya memasuki venue, mawar merah akan berjatuhan di atasnya. Ini adalah hujan mawar. Itu adalah mawar paling segar yang baru saja dibawa dari Erdo Gua. Pelayan kami memetik sendiri kelopaknya, dan direndam dalam parfum Chanel. Manajer menjelaskan dengan fasih, dan Aiden Enzo mengikuti di belakangnya, mengangguk diam-diam. "Oke, bagus sekali, ini saldo 200.000 yuan. Aiden Enzo sangat senang, dan mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada manajer. Manajer tersenyum di seluruh wajahnya, mengambil kartu bank, dan berkata, "Tuan Enzo, tunggu sebentar." Setelah menggesek kartu, manajer berjalan keluar dengan cepat, dan dengan hormat mengembalikan kartu itu ke Aiden Enzo. Jika dia memiliki keraguan sebelumnya, semua keraguannya telah hilang sekarang. 200.000. Tidak banyak yang bisa menghabiskan 200.000 yuan untuk menyewa tempat. Aiden Enzo adalah salah satunya. Oleh karena itu, manajer percaya bahwa pihak lain adalah tiran lokal yang rendah hati. Tamu seperti itu harus dilayani dengan baik. Setelah Aiden Enzo pergi, para pelayan di restoran semuanya tampak seperti bidadari, menatap punggung Aiden Enzo dengan iri dan cemburu. "Wow, pria itu sangat kaya,
dan 200.000 yuan akan membayar restoran kita. Alangkah baiknya jika aku punya pacar yang rendah hati dan kaya. Hei, aku tidak tahu wanita mana yang begitu bahagia dan begitu pria yang mencintainya. Aku sangat iri. Oke, cepatlah, bersiaplah, tidak boleh ada kesalahan malam ini. Melihat ekspresi bodoh dari sekelompok pelayan, manajer itu berkata dengan sungguh-sungguh. Malam tiba, di pintu masuk rumah sakit rakyat Sangjiang, mobil Mercedes-Benz berhias bunga diparkir di pintu masuk. Adegan ini langsung memenuhi seluruh rumah sakit. Semua orang berkumpul di sekitar pintu, menonton dengan penuh semangat. Banyak orang juga mengeluarkan ponsel mereka dan mulai merekam video, dan mengirimkannya ke lingkaran pertemanan. Orang kaya mana yang bisa saya andalkan? Orang kaya, begitu banyak mobil mewah, untuk melamar. Saya tidak tahu, ini terlalu sombong, saya iri. Alangkah baiknya jika Anda datang untuk menjemputku, ini sangat romantis, plot peri seperti apa, itu persis sama dengan plot dalam drama Korea. Banyak perawat wanita yang telah melakukan nimfo sekarang mengelilingi pintu masuk rumah sakit, mata mereka yang iri menatap bintang-bintang. Pada saat yang sama, Vivian Low keluar dari belakang kerumunan, memegang ceril di tangannya. Dia baru saja menerima telepon dan memintanya untuk membawa ceril ke pintu rumah sakit. Begitu mereka tiba di depan pintu, keempat pengemudi yang berdiri di samping mobil Mercedes-Benz, sangat terhormat, membungkuk dan mengulurkan tangan, dan berkata, "Nona Vivian, silakan masuk ke dalam mobil." Semuanya tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Vivian Low. Dia adalah pahlawan wanita, iri, cemburu. Tapi, apa kecantikan wanita ini? Gadis kecil di pelukannya juga sangat imut dan cantik. Vivian Low juga kaget. Dia melirik mobil mewah, dan dia bingung dengan mata cemburu orang banyak. Masuk ke mobil. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan restoran. Vivian Low keluar dari mobil dengan ceril di tangannya, matanya yang tumpul dipenuhi dengan kecurigaan. "Bu, apakah kita di sini untuk makan?" Ceril mengedipkan matanya yang besar seperti permata karena terkejut. Vivian Low tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Nona Vivian, halo, silakan ikut kami." Di pintu, ketika pelayan melihat Vivian Low, dia menyapa Vivian Low dengan senyum di wajahnya, membungkuk dan mengangguk, dan memberi isyarat undangan. "Oh, baik," jawab Vivian Low. Ketika dia memasuki restoran dan melihat semuanya diatur dengan hati-hati, dia terkejut dan terharu. Saat musik biola terdengar, diiringi permainan piano, nyanyian yang akrab terdengar di restoran. Vivian Low menarik ceril dan menutup mulutnya, air mata jatuh dari pipinya seperti manik-manik besar atau kecil yang jatuh di atas piring batu giok. Pada saat ini, dia bahagia. Itu Aiden Enzo, pasti Aiden Enzo, dia ingat hari ini. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Dalam suara musik, di balik cahaya redup, Aiden Enzo berjalan perlahan dengan setelan bersih dan lurus, memegang seikat mawar merah di tangannya, dengan senyuman di bibirnya. Berlutut, Aiden Enzo mengangkat kepalanya, memandang Vivian Low, yang tenggelam dalam emosi, menutupi mulutnya dan menangis, dan berkata dengan senyum bahagia, "Vivian, aku belum melakukannya dengan baik tahun ini, dan kamu telah dianiaya, mulai hari ini kamu akan menjadi wanita paling bahagia di dunia." Vivian Low memandang Aiden Enzo dengan serius, air mata di sudut matanya. Pada saat itu, semua keluhan menghilang. "Ayah, aku juga mau," kata ceril tiba-tiba cemburu. Aiden Enzo dan Vivian Low saling memandang dan tersenyum. Dia mengambil satu dari buket dan memberikannya ke ceril, berkata, "Oke, ini untuk ceril." Ceril sangat senang dan hasilnya adalah buket, jadi dia mencium wajah Aiden Enzo. Kemudian, Aiden Enzo bangkit, menatap Vivian Low, menoleh dan mengangkat pipinya. Vivian Low memberinya tatapan putih, dan dengan cepat mencium wajahnya. Para pelayan di samping semuanya tersentuh dan menghapus air mata saat ini. Gambaran yang hangat dan bahagia, betapa indahnya jika gambar ini menjadi milik mereka. Namun, adegan bahagia ini tiba-tiba berakhir. Tiba-tiba, sesosok bergegas ke restoran dan langsung menuju Aiden Enzo dan Vivian Low. Cynthia Reigo muncul di sini, menamparkan wajah Vivian Low dengan marah, dan menunjuk ke arahnya. "Kamu tidak pantas mendapatkannya, Jalang." Dia dengan marah melemparkan buket di tangan Vivian Low ke tanah, dan menginjaknya dengan sepatu hak tingginya. Adegan ini begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut. Terutama para pelayan, semua mata terbelalak saat ini, menutupi mulut mereka dan menyaksikan semua ini dengan tak percaya.
Dan di antara mereka ada yang merekam video langsung. Kamu gila, Aiden Enzo berteriak, matanya merah, dan tamparan marah juga mengenai wajah Cynthia Reigo. Wanita ini gila. Cynthia Reigo menutupi wajahnya, menatap Aiden Enzo dan Vivian Low dengan kesal, dan berkata, Aiden Enzo, aku tidak akan membiarkanmu pergi, suatu hari bersamaku, kamu dan jalan ini tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Pada saat yang sama kali, Cynthia Reigo berbicara menatap Vivian Low, dia mencibir dan berkata, Vivian Low, kamu sangat menyedihkan, sampai hari ini, kamu bahkan tidak tahu siapa Aiden Enzo, badut yang rendah hati. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya, menatap marah ke belakang kepergian Cynthia Reigo, dan menoleh untuk melihat Vivian Low. Vivian Low sangat marah saat itu, mengambil ceril, menamparkan wajah Aiden Enzo lagi, dan berkata dengan dingin, Aiden Enzo, aku muak dengan masalah antara kau dan dia, kita harus menyelesaikannya, jika tidak, ayo kita cerai. Vivian Low benar-benar sudah muak. Dia dirawat di rumah sakit untuk Aiden Enzo, dan bahkan jika Tadeo Sol mempermalukannya, dia tidak ingin Aiden Enzo terluka. Namun, sebagai seorang wanita, yang tidak bisa dia toleransi adalah wanita lain yang sangat ikut campur dalam pernikahannya. Apalagi wanita ini juga memiliki pertunangan dengan suaminya. Dengan marah, Vivian Low meninggalkan restoran dengan ceril. Aiden Enzo berdiri di sana sendirian, tampak marah dan tak berdaya, menendang bunga di tanah dengan kasar, lalu pergi. Vivian, tunggu aku dan dengarkan penjelasanku, teriak Aiden Enzo setelah mengejar Vivian Low di depan. Vivian Low berhenti, berbalik, menatap Aiden Enzo dengan marah, dan berkata, oke, kalau begitu beritahu aku, siapa kamu? Mengapa Cynthia Reigo memberitahuku berulang kali, aku tidak mengenalmu, siapa Aiden Enzo, apa yang kamu sembunyikan dariku, kenapa kamu tidak bisa memberitahuku? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo terkejut, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia berkata, Vivian, percayalah, aku akan memberitahumu, tapi tidak sekarang, aku punya pilihan terakhir. Aiden Enzo benar-benar ingin memberitahu Vivian Low, tetapi kenyataan tidak mengizinkannya. Camelia Emmer masih di sini, dan dia belum tahu apa yang ingin dilakukan Camelia Emmer. Wanita itu tidak akan pernah membiarkan Aiden Enzo dan Vivian Low dan ceril yang paling disayanginya dengan begitu mudah. Jadi, dia tidak punya pilihan. Begitu kata-kata itu jatuh, Vivian Low mencibir dan berkata, oke, kalau begitu kamu bisa menjaga rahasiamu. Ceril akan dioperasi besok, dan aku tidak ingin berdebat denganmu hari ini. Setelah itu, Vivian Low berbalik dengan air mata berlinang, dia pergi dengan ceril di pelukannya. Punggung kesepian Aiden Enzo, menatap Vivian Low yang jauh, dan ceril tergeletak di bahunya dan menjangkau dia. Vivian Low, aku akan memberitahumu. Hari ini tidak akan lama. Ketika saya menyelesaikan semua masalah, saya pasti akan membawa Anda dan ceril kembali ke keluarga Enzo dengan meriah. Dan di sini, setelah Cynthia Reigo meninggalkan restoran, dia kembali ke hotel, duduk di karpet sendirian, minum anggur merah, mabuk. Dengan air mata berlinang, dia melihat pemandangan malam kota di luar jendela, dan bergumam, mengapa kamu melakukan ini padaku, apa salahku? Dalam hati Cynthia Reigo, Aiden Enzo adalah segalanya. Tapi semua ini sekarang menjadi milik orang lain. Dia tidak menerimanya. Wanita muda ketiga dari keluarga Reigo, keluarga terbesar di Kyoto, terjebak oleh cinta, jika dunia mengetahuinya, saya khawatir itu akan menimbulkan kegemparan. Wanita yang begitu kuat akan benar-benar mabuk untuk seorang pria. Cahaya bulan yang tergantung tinggi di luar jendela tumpah ke suite. Cynthia Reigo bangkit dan perlahan melepas baju tidur rendahnya, memperlihatkan sosok anggunnya. Dia melihat bangkai alami di cermin, jaraknya hanya 1 inci dari jantung, dan ada bekas luka yang mengerikan. Ini luka pisau. Dia masih ingat bahwa mantan Aiden Enzo adalah seseorang yang bekerja keras untuknya. Air mata hangat mengalir di wajahnya dan menetes ke dalam hatinya. Cynthia Reigo mengelus bekas luka itu, bibirnya sedikit bergetar, dan bergumam, Aiden Enzo, apakah kamu lupa? Aku telah menggali untukmu di sini, mengapa kamu tidak bisa mencintaiku, mengapa? Jika ada semua cinta di dunia, akan ada penjelasan yang sempurna, jadi tidak akan banyak yang meleset. Cynthia Reigo sangat memahami hal ini, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia sangat mencintai Aiden Enzo. Dia hanyalah seorang wanita yang terjebak oleh cinta, dan tidak ada kesalahan sama sekali.
Salahnya adalah Cynthia Reigo tidak mendapatkan cinta Aiden Enzo. Melihat kembali ke halaman keluarga Sol, Alvaro Sol sedang duduk di kursi Grandmaster di aula dalam, bermain dengan jari giok yang diberikan Aiden Enzo padanya, dengan senyuman yang tidak bisa disembunyikan di sudut mulutnya. Barang bagus. Ini bernilai 1 miliar. Aiden Enzo tidak berguna, secara tak terduga dapat menemukan harta yang begitu bagus. Kuncinya adalah dia memberikannya kepada Alvaro Sol dengan cara yang membingungkan. Tiba-tiba, kepala pelayan bergegas masuk dan berteriak kaget, "Tuan, sesuatu terjadi." Alvaro Sol melotot marah dan mengutuk, cara yang tepat untuk berteriak. Kepala pelayan itu segera membungkuk. Dia menundukkan kepalanya, seluruh tubuhnya gemetar. "Katakan, ada apa?" Alvaro Sol berkata dengan dingin, masih memainkan kunci pas batu giok di tangannya. "Tuan, Tuan muda, sesuatu terjadi pada Tuan muda." Pengurus rumah tampak cemas, dengan keringat dingin di dahinya. Dia baru saja diberitahu bahwa Tuan muda Tadeo Sol terluka parah, anggota tubuhnya putus, dan giginya semua hancur. Sekarang dia terbaring di rumah sakit untuk perawatan darurat. Ini masalah besar. Seseorang telah melakukan sesuatu pada keluarga Sol. Bentak. Alvaro Sol bangkit dengan marah, gemetar. Karena marah, bersandar pada kruk, dia bergegas keluar dari aula dalam dengan cepat, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Cepat, bawa aku ke rumah sakit, cepat." "Tadeoku, tidak ada yang salah denganmu." Petik 2. Alvaro Sol cemas, dan segera meminta seseorang untuk mengirimnya ke rumah sakit. Tadeo Sol adalah cucunya yang berharga, putra bungsu yang paling dia cintai sekarang. Di bangsal rumah sakit rakyat, Tadeo Sol terbaring di ranjang rumah sakit, matanya berkaca-kaca, dan tubuhnya terbungkus perban. Sejak dia bangun, dia hanya menatap kosong ke langit-langit tanpa ekspresi di wajahnya. 3 tulang rusuknya patah, tangan dan kakinya patah, dan butuh setidaknya 1 tahun untuk pulih. Tadeo Sol menatap langit-langit, kelesuan di matanya tiba-tiba menjadi mudah tersinggung, dan kemudian dia berteriak marah, kata-katanya keluar, berteriak, "Aku akan membunuhnya. Aku akan membunuhnya." Sekarang dia, apa bedanya dengan orang yang tidak berguna? Dokter mengatakan bahwa akan sulit baginya untuk memegang pisau dan garpu dengan kedua tangan di masa depan, dan dia membutuhkan pelatihan rehabilitasi dalam waktu lama. Apalagi berjalan di tanah. Tentu saja, Aiden Enzo tidak mengetahui semua ini, Tergiusi Sol yang meminta orang untuk melakukannya. Menyinggung Tuan Enzo sedang mencari kematian. Di samping Tadeo Sol, berdiri seorang pria parubaya yang anggun yang tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun, dan bentuk wajahnya kira-kira mirip dengan Tadeo Sol. Dia adalah ketua Haitong Trading dan ayah Tadeo Sol, Jericho Sol. Di kepala tempat tidur Tadeo Sol adalah seorang wanita parubaya, mengenakan pakaian mewah, matanya sudah merah karena menangis saat ini. Siapa yang begitu kejam memukuli putraku seperti ini? Dia adalah ibu Tadeo Sol, Wendy Britt. Hatinya sangat sakit saat ini, dia berkata bahwa anak itu adalah harta ibu, dan melihat putranya terluka seperti ini pada saat ini, hati Wendy Britt berdarah. "Nak, beritahu ibu, siapa yang menyakitimu, dan aku akan meminta ayahmu untuk menangkapnya." Wendy Britt ingin memegang tangan Tadeo Sol, tetapi khawatir akan menyakitinya, jadi dia hanya bisa melihat dengan cemas. Serangkaian air mata mengalir dari sudut mata Tadeo Sol, bibirnya pecah-pecah dan gemetar. "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Ini Aiden Enzo, celaka. Bunuh dia untukku. Aku hancur sekarang." Petik 2. Jericho Sol dia tidak mengatakan sepatah kata pun sejak dia muncul di bangsal, dan wajahnya sangat suram. "Aiden Enzo, bukankah itu menyebalkan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Apakah dia tidak ingin hidup? Jericho, kamu mengatakan sesuatu, tidakkah kamu merasa tidak enak ketika putra kita dipukuli seperti ini oleh sampah itu? Balas dendam ini harus dibalaskan untuk putraku. Aku ingin orang biadab rendahan itu membayar nyawa putraku." Wendy Britt menangis dan ada kekejaman di matanya. "Cukup." Jericho Sol menjadi kesal, memelototi Wendy Britt dan berkata, "Kamu seorang wanita, tidak jaga putramu, kamu akan menyebabkan masalah sepanjang hari. Jika bukan karena apa yang dia lakukan, Aiden Enzo akan melakukan ini. Apa yang kamu katakan? Bukankah dia anakmu? Baik kamu Jericho Sol, aku, Wendy Britt, buta, dan aku benar-benar mengikutimu. Aku menderita untuk putraku." Wendy Britt berdiri dengan tiba-tiba, dan mendorong Jericho Sol, dan kemudian mulai menangis, membuat masalah, dan gantung diri. Melihat istrinya menangis dengan sangat sedih, Jericho Sol menatap putranya di ranjang rumah sakit,
dan merasakan kemarahan di hatinya, jadi dia memeluk Wendy Britt dan berkata, Oke, jangan menangis, aku akan mengurus urusan putraku, aku pasti akan membiarkan Aiden Enzo mengalami 10 kali rasa sakit yang diderita Tadeo. Jericho Soul benar-benar tidak memperhatikan orang yang tidak berguna. Namun, apakah Aiden Enzo berani membuat tangan yang begitu berat? Bukannya Jericho Soul tidak tahu temperamen putranya, dia pasti ingin mengatakan sesuatu. Tapi tidak apa-apa juga, Aiden Enzo, kamu harus membayar harganya. Setelah berbicara, Jericho Soul berbalik dan meninggalkan bangsal. Di sini, Alvaro Soul bergegas ke rumah sakit setelah Jericho Soul pergi. Ketika dia melihat Tadeo Soul yang ditutupi perban di ranjang rumah sakit, dia langsung menjadi marah. Dengan marah mengetuk perutnya di ubin lantai, dan berteriak, siapapun yang menyentuh cucuku. Aku ingin dia membayar kembali 10 kali lipat. Melihat Tadeo Soul ketika Alvaro Soul tiba, dia langsung mengeluarkan banyak ingus dan air mata, dan menangis. Kakek, aku telah menjadi orang yang tidak berguna. Aiden Enzo yang melakukan semua ini. Balas dendam untukku. Aiden Enzo melakukannya. Alvaro Soul tersipu, memegang kruk dengan tangan gemetar, dan berkata, Oke, Tadeo, kakek akan pergi dan menangkap Aiden Enzo, mematahkan tulangnya, dan membalaskan dendammu. Alvaro Soul dengan agresif memimpin sekelompok orang, dan langsung pergi ke rumah Geraldine Soul. Pada saat yang sama, lebih dari setengah jam kemudian, Aiden Enzo menerima telepon dari Geraldine Soul. Bu, ada apa? Ini sudah sangat larut. Aiden Enzo sedang menyiapkan barang-barang yang akan digunakan setelah operasi ceril di rumah seluas 70-80 meter persegi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan puluhan ribu amplop merah di grup kolega yang dapat dianggap sebagai penghargaan bagi karyawan. Aiden Enzo, kamu sangat berani, segera keluar dari sini. Dengan teriakan marah, itu bukan suara Geraldine Soul di ujung telepon, tapi Alvaro Soul. Aiden Enzo mengerutkan kening, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan dengan tenang menjawab, Alvaro Soul, apakah kamu di sini untuk Tadeo Soul? Keluar dari sini sekarang juga. Alvaro Soul sedang terburu-buru, setelah mengatakan ini, dia menutup telepon dengan sekejap. Di rumah keluarga Lou, Geraldine Soul dan Buora Lou berdiri di samping satu sama lain dengan gemetar. Mereka tidak tahu mengapa lelaki tua itu tiba-tiba mendatanginya di tengah malam dan membawa begitu banyak orang bersamanya. Dari kelihatannya, marah luar biasa. Geraldine Soul melirik Buora Lou, dan terus mengutuk dalam hatinya, sialan Aiden Enzo, dia pasti telah menyebabkan masalah lagi. Kali ini aku memprovokasi orang tua itu, dia akan mengupas kulitnya jika dia tidak mati. Alvaro Soul meletakkan tangannya di atas kruk seperti ini duduk di sofa di kepala harimau, wajahnya penuh kedinginan. Seluruh ruangan itu penuh dengan suasana dingin. Tidak lama kemudian, Vivian Lou kembali. Dia juga menerima telepon dari ibunya, dan begitu dia memasuki pintu, dia melihat kakek yang murung dan marah. Kakek, mengapa kamu di sini? Vivian Lou melangkah maju dan bertanya dengan sopan. Tetapi, bentak, Alvaro Soul mengangkat tongkat penopang emas hitam berkepala harimau di tangannya, dan membantingnya ke kaki Vivian Lou. Vivian Lou menderita rasa sakit dan berlutut langsung di tanah, wajahnya memucat, dan butiran-butiran keringat berjatuhan. Kakek. Dia tidak mengerti mengapa kakek tiba-tiba menjadi sangat marah, ini adalah pertama kalinya kakek memukulnya seperti ini. Berlututlah untukku, berlututlah sampai Aiden Enzo kembali. Alvaro Soul berteriak dengan marah, hal-hal yang tidak berguna, tarik serigala ke dalam rumah. Hancurkan gaya keluarga, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Seluruh ruangan dikelilingi oleh suasana dingin. Tidak ada yang berani berbicara. Geraldine Soul, yang selalu tidak masuk akal di dalam sarang, juga menjadi seperti bayi yang baik. Dia berdiri di samping dan menatap Vivian Lou yang berlutut di tanah dengan alis rendah, tidak berani bersuara. Vivian Lou berlutut tegak seperti ini, dengan ekspresi keras kepala di wajahnya, dan berkata, Kakek, kamu harus memberitahuku mengapa kamu memintaku untuk datang ke sini, kan? Aiden Enzo membuat kesalahan. Kembali, Alvaro Soul marah, berteriak, wajahnya suram dan dingin, dan rasa dingin di matanya tercermin. Geraldine Soul tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya berdiri di sana, menatap Vivian Lou, mengerutkan kening untuk memberi isyarat agar dia memanggil Aiden Enzo dengan cepat. Pria tak berguna itu pasti dalam masalah, jika tidak, lelaki tua itu tidak akan mendatanginya dari kompleks keluarga Soul di tengah malam,
dan membawa begitu banyak orang, berdiri berjajar di depan pintu, dan 4 di dalam rumah. Menakutkan, dengan cara ini, Geraldine Sol semakin membenci Ai dan Enzo. Vivian Low baru saja pulang dan tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi samar-samar menebak bahwa masalah ini harus terkait dengan Tadeo Sol. Meskipun Vivian Low keras kepala di permukaan, dia sangat gugup di dalam. Menghadapi kakeknya, Alvaro Sol, sejak dia masih kecil, dia merasa bahwa kakeknya adalah pria yang kejam, dan perasaan bahwa dia tidak marah dan perkasa, dan pada saat ini, dia memainkannya sepenuhnya, yang membuat banyak tekanan pada Vivian Low. Kakek, apa yang terjadi pada Ai dan Enzo? Kamu harus memberitahuku, kalau tidak aku tidak akan bisa berteriak, kata Vivian Low lemah, masih berlutut lurus. Alvaro Sol memelototi Vivian Low dengan marah, merasa bahwa cucunya sangat disayangkan. Bibit yang baik dan gadis yang baik menikah dengan orang yang tidak berguna, yang menjadi lelucon. Awalnya, Alvaro Sol tidak pergi ke pernikahan Vivian Low, tetapi dia langsung mengancam bahwa keluarga Sol tidak memiliki cucu perempuan Vivian Low. Ini juga menyebabkan Vivian Low kehilangan pekerjaannya di Fortune Global 500 dan bekerja ke Beacon Pharmaceuticals. Vivian Low, kamu tidak bisa mengendalikan masalah ini, kamu hanya perlu memanggil Ai dan Enzo kembali, itu bukan urusanmu. Alvaro Sol berkata dengan dingin, nadanya acuh tak acuh, dan kata-katanya mengungkapkan kekuatan. Ketika Vivian Low mendengar ini, dia tentu saja sangat tidak senang. Dia adalah istri Ai dan Enzo, jadi dia tidak bisa memperjuangkan Ai dan Enzo. Ai dan Enzo tidak akan kembali hari ini. Dia tinggal bersama Ceril di rumah sakit. Katakan langsung padaku jika ada yang harus kamu lakukan. Jika dia melakukan kesalahan, aku akan bersujud untuk meminta maaf, kata Vivian Low dengan keras kepala. Namun, Alvaro Sol bangkit, dengan seringai di wajahnya, berjalan ke sisi Vivian Low dengan tongkat. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Alvaro Sol mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Vivian Low dengan marah. Ada bunyi keras yang terdengar di seluruh ruang tamu. Apa hakmu untuk berbicara denganku seperti itu? Bisakah kamu mewakili Ai dan Enzo? Apakah kamu tahu kesalahan apa yang dia lakukan? Alvaro Sol sangat marah, seluruh wajahnya memerah, dan dia berteriak, jika Ai dan Enzo tidak datang kembali hari ini, kamu terus berlutut untukku. Saat dia akan kembali, kamu akan bangun. Cucu perempuanku yang bodoh, mengapa kamu begitu tidak tahu apa-apa? Meskipun Alvaro Sol sangat marah, dia masih sedikit mencintai Vivian Low di dalam hatinya. Melihat Vivian Low dipukuli, Geraldine Sol tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia adalah tipe orang yang memesan makanan ketika dia melihat orang, yaitu, dia mempermainkan orang-orang seperti Ai dan Enzo. Ketika dia bertemu seseorang seperti ayahnya yang sudah tua, dia tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Namun, ketika dia melihat Vivian Low dipukuli, dia merasa tidak nyaman, dan berkata dengan marah, Vivian, cepatlah dan biarkan bajingan itu kembali. Sudah kali ini, dan kamu masih membawanya untuknya. Dia harus menanggungnya, tanggung jawab atas kesalahannya. Dia bukan menantu dari keluarga Low kita, apalagi menantu dari keluarga Sol kita. Mengutuk dengan kejam, Geraldine Sol juga melihat ekspresi dan sikap lelaki tua itu. Namun, Vivian Low yang keras kepala hanya berlutut, tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak mengambil ponselnya. Ini membuat Alvaro Sol meledak marah. Dia membenci, menunjuk ke arah Vivian Low dengan kejam, dan menegur, oke, bagus, bagus, salah, semuanya salah. Kamu tidak akan lagi menjadi cucuku Alvaro Sol, dan keluarga Solku tidak memiliki setengah dari darahmu. Kalimat ini sangat serius. Ketika Geraldine Sol mendengarnya, dia gemetar ketakutan dan buru-buru berteriak kepada ayahnya yang sudah tua, Ayah, kamu tidak bisa melakukan ini. Vivian adalah cucumu. Masalah ini semua adalah kesalahan Ai dan Enzo. Dia bergegas ke Vivian Low dengan marah, meraih bahunya, mengguncangnya dengan putus asa, dan berkata, Vivian, jangan bodoh, biarkan sampai Ai dan Enzo itu kembali dengan cepat, kita tidak akan ikut campur dalam masalah ini, itu salahnya sendiri, biarkan dia menyelesaikannya sendiri. Putriku sendiri, mengapa dia begitu bodoh, dia harus begitu keras kepala dengan lelaki tua itu sampai akhir karena Ai dan Enzo, sampah itu. Tetapi, Vivian Low tertawa dingin, matanya berkaca-kaca, dia melirik Geraldine Sol, lalu menatap Alvaro Sol, dan bertanya dengan hidung merah, Kakek, aku tahu kamu di sini untuk urusan Tadeo Sol,
meskipun aku tidak tahu apa salah dengan Tadeo Sol, tetapi Anda menyerang saya begitu Anda memasuki pintu, bukankah Anda bertanya kepada Tadeo Sol apa kesalahannya? Apakah Anda tahu apa yang dilakukan Tadeo Sol kepada saya hari ini? Petik 2. Vivian Low sangat marah. Ini adalah kakek saya, seorang lelaki tua yang tidak peduli tentang benar atau salah, hanya laki-laki dan perempuan. Di dalam hatinya, Tadeo Sol adalah darah daging dari keluarga Sol, cucu kesayangannya. Saya, Vivian Low, bukan cucunya. Sudut mulut Alvaro Sol bergetar, tetapi dia, yang mencintai cucunya sepanjang tahun, telah mengabaikan hal-hal ini, dan berkata dengan marah, Tadeo Sol adalah cucu dari keluarga Sol, bahkan jika dia salah, seharusnya keluarga Sol yang menghukumnya, bukan orang luar yang akan menghukumnya. Anggota tubuhnya lumpuh. Boom, boom, boom. Saat berbicara, kruk emas hitam berkepala harimau di tangan Alvaro Sol membentur ubin lantai dengan keras. Untuk sesaat, semua orang di ruangan itu terdiam. Apa? Aiden Enzo melumpuhkan anggota tubuh Tadeo Sol. Geraldine Sol adalah orang pertama yang merasa tidak nyata, napasnya menjadi sesak, matanya memutih, dan dia hampir pingsan. Mati untuk mati. Aiden Enzo mengalami bencana besar kali ini. Vivian Low jelas terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Tapi dia tidak menyesalinya, Aiden Enzo adalah suaminya, dan dia rela berdiri di sisinya. Itulah yang pantas dia dapatkan. Yang mengejutkan semua orang, Vivian Low menggigit bibirnya dengan marah dan mengatakan ini. Oke, Alvaro Sol mencibir dengan ganas, memberi isyarat kepada pengawal yang dia bawa, dan berkata, pukul dia. Aku ingin melihat seberapa keras tulang Vivian Low. Biarkan aku melihat apakah dia, Aiden Enzo, bisa membelamu ketika kamu terbunuh. Cepat kembali sebelum kamu terbunuh. Setelah itu, dua pengawal melangkah maju, melambaikan tangan besar mereka, dan menamparkan wajah Vivian Low beberapa kali berturut-turut. Vivian Low adalah wanita yang sangat kuat, meskipun dia dipukuli seperti ini, dia memuntahkan darah di mulutnya, dia masih berlutut dengan keras kepala, tanpa berteriak sama sekali. Alvaro Sol memandang Vivian Low dengan wajah dingin, dia tidak percaya bahwa Aiden Enzo tidak akan datang. Pukul, panggil Aiden Enzo dan katakan padanya bahwa Vivian Low ada di sini. Jika dia tidak datang, aku akan memukulinya sampai mati. Alvaro Sol menoleh, menatap Geraldine Sol dengan mata dingin dan berteriak. Geraldine Sol terkejut, buru-buru mengangkat ponselnya dengan gemetar, dan memutar nomor Aiden Enzo. Enzo, cepat datang ke sini. Vivian akan dipukuli sampai mati. Itu adalah tangisan Geraldine Sol. Melihat putrinya dipukuli dengan mengerikan, dia merasakan sakit di hatinya. Pada saat ini, Aiden Enzo kebetulan muncul di persimpangan di luar rumah keluarga Low. Dia benar-benar marah ketika menerima panggilan Geraldine Sol dan mendengar tamparan di wajah dari mikrofon. Sial Alvaro Sol, mencari kematian. Keluarga Sol sedang mencari kematian. Jika saya membiarkan Anda pergi, Anda hanya perlu membuat 1 inci saja, bukan? Maka keluarga Sol akan hancur total. Aiden Enzo bergegas menuju rumah dengan cepat, dan begitu dia memasuki pintu, dia melihat Vivian Low berlutut di depan Alvaro Sol, wajahnya merah dan bengkak, dan ada darah di mulutnya, sementara kedua pengawal itu masih menamparkan tangan mereka tanpa henti. Mencari kematian, teriakan. Aiden Enzo melompat ke depan dan mengayunkan beberapa pukulan secara langsung. Ledakan. Sebelum kedua pengawal itu bisa melihat apa yang terjadi, mereka menerima pukulan keras di wajah dan terhuyung mundur. Tapi bagaimanapun, mereka memiliki kebugaran fisik yang sangat baik dan dapat menanggungnya. Dengan wajah cemberut, Aiden Enzo berjongkok dan menghirup udara dingin dalam-dalam. Terutama melihat luka di wajah Vivian Low. Dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Berani memukul Vivian Low, ini sama saja dengan bermain api dan membakar diri sendiri. Aiden Enzo, kamu akhirnya kembali. Apakah kamu akan kembali denganku, atau haruskah aku membawa seseorang untuk mengikatmu kembali? Petik 2. Alvaro Sol membanting kruk kepala harimau di tangannya ke ubin lantai, membuat suara dentuman, yaitu menakutkan. Aiden Enzo memalingkan wajahnya, matanya memantulkan hawa dingin yang menusuk, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi senyuman yang sangat dingin. Senyuman ini sangat berbahaya. Jika Cynthia Reigo ada di sini, dia pasti akan mengerti arti dari senyuman ini. Aiden Enzo marah. Satu kemarahan meratakan gunung dan sungai. Mantan Aiden Enzo, senyum ini, untuk Cynthia Reigo dan keluarga Reigo, dia mengalahkan saingan alaminya.
Alvaro Sol, apakah kamu tahu bagaimana rasanya dihancurkan? Aiden Enzo berkata dengan dingin. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.